Penampilan masing-masing baca pres dalam acara Mata Najwa tempo hari menunjukkan kesiapan mereka menerima mandat jadi presiden. Mereka telah dibekali pengalaman, kecerdasan dalam membuat keputusan. Maka dalam sesi paparan program masing-masing terlihat siap. Tapi dalam sesi tanya jawab terlihat mana baca pres yang benar-benar siap jadi presiden dan mana yang hanya sekedar coba-coba. Anies seperti biasa tampak mengawang-awang. Pertanyaan yang diajukan Najwa seringkali hanya dijawab secara diplomatis. Sebuah jawaban yang tidak menyelesaikan persoalan. Dia lebih terlihat sedang mengarang kata-kata daripada memberikan solusi. Dalam jawabannya, Anies lebih banyak bernostalgia. Dia tidak sedang menunjukkan gagasannya untuk masa depan Indonesia, tapi asyik dengan kenangan selama hidup di Yogyakarta. Mungkin Anies ingin menyentuh sisi emosional mahasiswa di UGM, tapi dia lupa. Sebagai baca pres, mestinya dia mengemukakan program konkret untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya kata-kata yang maknanya umum. Bukan hanya untuk pemirsa di UGM. Dengan bekal pengalaman sebagai gubernur Jakarta, mestinya Anies lebih mampu untuk bercerita soal pengalamannya sendiri. Tapi Anies tahu banyak program gagal di Jakarta semasa kepemimpinannya. Makanya Anies tidak mengungkit satu program pun selama memimpin Jakarta. Karena hampir semua programnya gagal. Misalnya soal sumur resapan, rumah DP 0%, bahkan pembangunan JIS yang ternyata bermasalah. Prabowo juga memiliki kelemahan yang sama. Sebagai Menhan, bidang yang digeluti Prabowo memang terbatas. Tetapi sebagai baca pres, dia harus belajar banyak hal. Seorang presiden itu harus mengurusi segala hal di sebuah negara. Presiden memang tidak harus ahli dalam segala hal, tapi dia harus tahu kebijakannya berdampak positif bagi masyarakat. Sayangnya Prabowo malah mengatakan dia tidak menguasai persoalan di luar kewenangannya. Jika dia tak mau belajar dari sekarang, lalu apa yang hendak dia jadikan program pencapresannya? Semua orang bisa mengumpulkan orang-orang pintar untuk dimintai pendapat. Tapi pada akhirnya, seorang calon presiden harus membuat keputusannya sendiri. Para ahli itu hanya memberikan masukan dan masing-masing masukan itu bisa bertentangan. Saat memberikan paparan, Prabowo lumayan meyakinkan. Dia menyebut angka-angka, tetapi ketika masuk ke sesi tanya jawab, dia mulai gelagapan. Bahkan ketika dia diminta berefleksi di depan cermin, Prabowo malah menolak. Agaknya ego Prabowo muncul saat itu. Dia tak mau diperintah-perintah. Makanya dia memilih menjauh dari cermin dan malah berpidato daripada bermonolog. Dalam penampilan para baca pres malam itu, Ganjar terlihat relatif paling siap. Saat mengemukakan paparan, dia memang agak buru-buru karena hanya diberi waktu 10 menit. Paparan yang berisi banyak data itu membutuhkan waktu lebih longgar untuk menyampaikannya. Tapi ketika masuk ke sesi tanya jawab, Ganjar tampil dengan sangat memukau. Dia benar-benar bisa menguasai panggung dengan sangat baik. Jawabannya jelas dan tegas. Ganjar tidak memberikan jawaban mengambang dan berputar. Dia bahkan bisa menjawab pertanyaan yang sebenarnya sulit. Seperti soal presiden boneka. Karena sebelumnya marak tudingan miring soal petugas partai. Jawaban-jawaban Ganjar itu sebenarnya adalah hasil pengalamannya menjadi anggota DPR dan gubernur Jateng selama 2 periode. Apa yang dia sampaikan adalah fakta yang ditemui di lapangan. Maka
Semuanya terasa logis dan sangat mungkin dilakukan karena memang itu yang telah dilakukan Ganjar selama ini. Dari penampilan 3 baca pres dalam adu gagasan mata najwa itu terlihat hanya Ganjar yang benar-benar siap jadi presiden. Yang lain sepertinya baru coba-coba atau jangan-jangan malah jadi hobi untuk mencapreskan diri.